Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Jamil, dipersilahkan memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ketua kelas, apakah hadir semua teman-temannya? Hadir, Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah sudah ada yang tahu apa itu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi? Tidak, Bu. Nah, materi pada pertemuan ini yaitu mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum Ibu share PPT-nya, Ibu ingin menjelaskan tujuan dari mempelajari masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini. Nah, yang pertama itu, peserta didik mampu mendeskripsikan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami macam-macam sistem ekonomi. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. Nah, yang kelima, peserta didik mampu menyajikan secara lisan dan tulisan hasil belajar kelompok mengenai biaya, peluang, dan ekonomi syariah. Nah, jadi itu ya tujuan dan manfaat mempelajari masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini. Baiklah, Ibu izin share PPT untuk menjelaskan materi ini. Sudah kelihatan PPT-nya? PPT-nya Sudah. Wah. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, yang pertama itu pengertiannya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tak terlepas dari timbulnya masalah pokok perekonomian. Yang ada permasalahan yang timbul dalam pembagian yang dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Untuk memecahkan permasalahan pokok ekonomi tersebut, maka tercetus sistem ekonomi dalam masyarakat. Sistem ekonomi sendiri merupakan cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sedangkan menurut Gilarso 1992, sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Lalu menurut MC Erdhen, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa produksi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya. Dalam rangka mencapai kemakmuran, pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi, falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa serta struktur ekonomi. Selanjutnya, macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis
atau pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal yang pertama, adanya pengakuan hak individu, kedua, kedaulatan konsumen dan kebangsaan dalam konsumsi, ketiga, menerapkan sistem persaingan bebas, keempat, menerapkan sistem peranan modal sangat penting, kelima, peranan pemerintah dibatasi, keenam, motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Kelebihan sistem ekonomi liberal, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan produksi. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat, kualitas barang lebih terjamin, kualitas pelayanan terjamin. Kelemahan sistem ekonomi liberal menimbulkan monopoli, terjadinya kesenjangan, rentan terhadap krisis ekonomi, adanya eksploitasi, tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Nah, yang kedua itu sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur, pada umumnya menganut paham komunis. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis memiliki hak individu tidak diakui. Seluruh sumber daya dikuasai negara, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi sosialis, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat, pemerintah mengatur distribusi. Kelemahan sistem ekonomi sosialis, hak milik individu tidak diakui, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang, jalur birokrasi panjang. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Ada persaingan tetap, masih ada kontrol pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi campuran, kestabilan ekonomi terjamin, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Kelemahan sistem ekonomi campuran, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya tergantung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, demokrasi ekonomi di Indonesia harus menghindari ciri-ciri negatif sebagai berikut. Pertama, sistem
developing liberalism, yaitu kebebasan yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Kedua, sistem etatisme, yaitu negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 5 ciri utama sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, peran dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Kedua, manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk sosial. Tiga, adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial. Keempat, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Kelima, pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi pengembangan ekonomi. Sejak bergulirnya reformasi 1998 di Indonesia, mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar, peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut. Pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Baiklah, itu materi yang Ibu sampaikan. Baik, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Wahyu. Apa fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian itu, Bu? Wahyu, fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian itu yang pertama menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian dan menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat secara merata. Bagaimana Wahyu? Apakah sudah paham? Alhamdulillah paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Bu, saya Bu. Ya, Jamil, silakan. Bu, untuk melakukan kegiatan konsumsi itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Coba Ibu jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sekian Bu, terima kasih. Baik Jamil, kegiatan konsumsi itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama faktor internal seperti sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera dan watak atau karakter. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal seperti kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Bagaimana Jamil, bisa dipahami? Alhamdulillah bisa Bu. Makasih Bu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup paham ya? Ya, Bu. Sudah. Oke, baiklah. Kalau sudah paham, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini.
Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan tidak terbatasnya dengan alat kebutuhan yang terbatas. Masalah ekonomi pasti dihadapi oleh setiap negara. Masalah ekonomi terdiri dari masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan permasalahan ekonomi modern terdiri dari pilihan barang dan jasa yang harus diproduksi dan berapa jumlah yang diproduksi, bagaimana, serta siapa barang itu diproduksi. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah ekonomi antara lain kemiskinan, kesejahteraan, pengangguran, dan kelangkaan bahan. Untuk mengatasi masalah ekonomi, perlu adanya sistem ekonomi yang sesuai bagi suatu negara. Secara garis besar, kita mengenal 4 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan ideologi negara yang bersangkutan. Keempat sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan Ibu? Tidak. Baiklah, Ibu rasa sudah mengerti semua mengenai materi pembelajaran hari ini, dan kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan sudah mengerti, untuk PR kerjakan soal latihan halaman 45 nomor 1 sampai 10 dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Baiklah, jangan lupa sampai di rumah diulang kembali pembelajaran hari ini, dibaca dan dikerjakan tugasnya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu sudahi sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan menjawab pertanyaan anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.